نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah, teman-teman, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian yang masih seputar manasik haji, dan ini adalah pertemuan ke-15 di mana insya Allah kita akan membahas sebuah judul, yaitu sunnah-sunnah haji. Semestinya secara urutan pembahasan ini disampaikan setelah membahas rukun dan wajib haji, ya. Ini secara urutan sebaiknya demikian. Namun tidak mengapa diakhirkan, tidak mengapa ditunda hingga waktu sekarang, ya. Dan pembahasan seputar sunnah haji ini yang akan kita sampaikan adalah secara ringkas, ya. Kita tidak mendalami dalil-dalilnya, ya. Namun yang akan kita sampaikan adalah poin demi poin, ya. Dan ini insya Allah memudahkan kita juga untuk memahaminya. Dan sunnah itu para jamaah, ya, secara bahasanya kita punya jalan, metode, perbuatan, tindakan. Demikian pula perilaku, ya, ini sunnah. Adapun secara istilah ini tergantung, ya, sesuai di bidang apa yang dimaksudnya. Sunnah menurut ahli hadis berbeda dengan sunnah menurut ahli usul fikih. Yang demikian pula sunnah menurut para ahli tafsir. Jadi masing-masing mereka memiliki definisi seputar sunnah, ya, meskipun satu sama lain memiliki kemiripan. Adapun secara istilah yang dimaksud di sini adalah secara istilah fikih, ya, para ahli fikih. Mana sunnah adalah, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat, ya, namun tidak sampai tingkatan wajib, ya. Jadi dia termasuk perintah dalam syariat, ya, dan perintah dalam syariat itu terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Dan perintah secara asal hukumnya wajib. Ketika ada suatu perintah maka secara asal hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan, ya, bahwa hal tersebut tidak sampai derajat wajib, ya. Mungkin Nabi SAW pernah meninggalkannya, ya, atau ada keringanan, ya, atau hal-hal yang lain. Sehingga dari wajib hukumnya menjadi sunnah, ya. Jadi termasuk dari perintah, namun tidak sampai derajat wajib. Atau sebagian ulama juga mendefinisikan sebagai sesuatu yang bila diamalkan berbuah pahala, bila ditinggalkan, ya, tidak mendatangkan dosa. Nah, ini adalah sunnah. Jadi sunnah haji berarti hal-hal yang sekiranya seorang kerjakan, ya, ketika dia mengerjakan ibadah haji, ya, maka baginya pahala. Namun ketika dia tinggalkan maka tidak berdosa, ya, maka tidak apa-apa. Nah, ini seputar makna atau definisi atau arti dari sunnah. Selanjutnya kita langsung akan masuk ke poin sunnah haji, ya, karena ini poinnya banyak dan per masing-masing disampaikan per judul demi judul, ya. Kita masuk ke sunnah haji, ya, dan sebagainya ada masuk juga di dalamnya, ya, pembahasan seputar umrah, ya. Karena di antara amalan haji dan umrah, ya, ada beberapa yang sama, ya, seperti ini ihram, ya, demikian pula saat masuk ke Mekah, ya, demikian pula tawaf, sa'i, itu termasuk dari amalan apa? Amalan haji dan umrah. Baiklah, kita langsung masuk saja, ya. Sunnah
haji. Ya, yang pertama adalah sunnah ihram. Dan pernah kita sampaikan pada saat itu seputar pembahasan ihram. Ihram yang dimaksud adalah niat dukhul fin nusuk. Ya. Niat mengerjakan manasik, baik itu haji atau umrah. Ini maksud dari ihram. Ya, orang yang melakukannya disebut sebagai muhrim bahasa Arabnya ya. Sunnah-sunnah tersebut adalah sebagai berikut ya. Jadi secara khusus ini dilakukan di miqat ya. Pertama memotong kuku, ini sebenarnya sudah lewat waktu itu ya. Memotong kuku, ya. Kemudian mandi sebagaimana mandi junub, ya. Baik itu kuku tangan atau kakinya. Kemudian yang ketiga memakai minyak wangi di badan sebelum berihram, ya. Di badan, di janggut, ya. Mengenakan minyak rambut boleh, tidak mengapa, tapi jangan di kain ihram, ya. Jangan di kain ihram. Nah ini sebelum berihram, sebelum dia ada niat untuk mengerjakan haji atau umrah. Kalau sudah niat, ya maka tidak boleh. Ya. Karena yang mengenakan minyak wangi termasuk larangan-larangan saat berihram. Ya. Ketika sudah niat untuk haji atau umrah. Kemudian mengenakan kain ihram berwarna putih. Ini yang sunnah, yang dianjurkan. Ya, sekiranya dia mengenakan warna yang lainnya, maka tidak mengapa. Ini khusus untuk laki-laki ya. Adapun wanita boleh dengan pakaian apa saja. Kemudian mengenakan sandal ya sebagai alas kaki. Ya. Maka sunnahnya adalah cara asalnya dengan sandal. Kemudian mengucapkan lafal talbiyah saat ihram. Ya. Ihram itu kan niat. Ya, niat untuk mengerjakan manasik haji. Yang kemudian disunnahkan ya untuk mengucapkan talbiyah. Ya. Memulai talbiyah dengan mengucapkan labbaika umratan contohnya kalau umrah. Ya. Atau kalau haji labbaika hajjan. Ya. Jadi tergantung manasik apa yang akan dikerjakan. Ini mengucapkannya ini hukumnya sunnah. Ya. Sekiranya dia hanya meniatkan di dalam hati tidak diucapkan, maka ulama menjelaskan itu sudah cukup. Kemudian poin yang ketujuh berihram dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi saat berihram, ya, dia menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau mau ditambah lagi, yang utama termasuk disunnahkan adalah ketika dia mengucapkan atau niat ihramnya itu ketika sudah di atas kendaraan. Ya, ketika sudah di atas kendaraan dalam menghadap kiblat, ya, berarti siap menuju ke Makkah, ya. Maka kemudian dia berniat dan ucapan labbaika umratan atau labbaika hajjat, ya. Atau sesuai dengan manasik yang akan dilakukan. Kemudian memperbanyak talbiyah dengan mengeraskan suara ya saat bertalbiyah. Itu memperbanyak kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diperintahkan untuk diperbanyak ya. Dan ada beberapa lafaz talbiyah yang lainnya dari sahabat ya. Boleh juga ya. Boleh dibaca. Tapi secara asalnya bahwa talbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebagaimana yang kita ketahui telah ketahui bersama. Nah ini sunnah-sunnah saat ihram ya, sunnah-sunnah saat ihram. Kemudian poin yang kedua adalah sunnah-sunnah saat masuk kota Makkah. Ya, jadi ada sunnah-sunnahnya orang saat masuk ke kota Makkah ini ya. Sekiranya diamalkan baginya pahala, sekiranya ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya, sunnah-sunnah tersebut adalah sebagaimana berikut. Ya. Bermalam di daerah Zituwah. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika dari Madinah ya, hendak masuk Makkah sebelum masuk Masjidil Haram, maka beliau itu bermalam di daerah namanya Zituwah. Ya. Di Tua, ya di situ ada masjid yang kecil ya, yang bangunannya memang secara kasat mata kurang terawat. Ya, posisinya bagi teman-teman yang pernah nginap di daerah Taisir, ya, maka di situ ada terminal Sabko, ya, yang kata orang-orang itu adalah terminal Sabko menuju kota Madinah. Ya, nah dekat daerah situ itu ada masjid namanya Masjid Tua. Ya. Nah di daerah situlah Rasulullah SAW dapat bermalam. Maka di antara sahabat juga, ya kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya ketika sebelum masuk Mekah, ya, itu menginap di daerah tersebut. Ya. Kemudian termasuk sunnah juga sebelum masuk Mekah adalah mandi terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah di miqat ya sudah cukup. Ya. Tapi sekiranya bermalam, ya tentu batal. Ya. Sehingga Sehingga dia butuh mandi terlebih dahulu sebelum masuk Masjidil Haram, sebelum masuk Mekah.
Kemudian di antara sunnah juga adalah masuk Mekah di siang hari. Ya, masuk Mekah di siang hari ini sunnahnya. Ya, kalau kita biasanya dari Syarqiyah, dari Damam dan sekitarnya, itu masuknya di pagi hari menjelang zuhur ya, menjelang zuhur. Ini termasuk siang juga ya. Hanya saja kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu eh, yang melakukan ya kurang lebih sama di pagi hari ya. Jadi kita katakan siang atau pagi ya. Siang hari ya atau pagi kita katakan ya. Di awal hari juga ya. Namun sekiranya masuk pada malam hari maka tentu tidak mengapa. Karena secara asal kembali lagi ini hukumnya adalah sunnah ya. Kemudian sunnahnya juga adalah masuk ke Mekah ya atau ke daerah haram itu, ya, Masjidil Haram melalui daerah atas yang dahulu disebut sebagai apa? Qida atau Asaniyah Al-Ulya. Ya, kalau sekarang itu dari daerah Marwa. Ya, Qida itu daerah kuburan Al-Ma'la ya, atau Al-Mu'alla. Nah, itu daerah Qida. Berarti sunnah itu dari atas ya. Jadi sana adalah atas ya. Adapun keluarnya nanti dari daerah Asaniyah As-Sufla, dari daerah bawah yang disebut sebagai yang sekarang kita tahu daerah Kudai, ya, itu daerah bawah. Nah, sekiranya orang masuk ke Masjidil Haram lewat daerah Al-Ma'lat, ya, karena ya, kemudian keluarnya lewat Kudai, ya, itu yang sesuai dengan tuntunan, ya, itu yang sesuai dengan tuntunan. Ya, masuk ini maksudnya masuk pertama kali, ya, adapun keluarnya berarti keluar terakhir kali, ya. Kalau untuk haji berarti setelah apa? Setelah tawaf wada, ya. Kemudian juga termasuk sunnah adalah mengamalkan sunnah-sunnah menuju masjid, ya doa doa menuju masjid, ya. Kemudian masuk masjid dengan membaca doa, kemudian mendahulukan kaki kanan, ya saat masuk. Ya, ini termasuk sunnah-sunnah juga, ya saat masuk ke Mekah atau dengan kata lain masuk ke Masjidil Haram, ya. Nah, ini ada beberapa sunnah, ya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah yang terbaik. Ya. Ketika diamalkan ini adalah yang terbaik. Adapun ketika ditinggalkan, sekali lagi, maka tidak mengapa. Karena secara asal hukumnya adalah sunnah. Ya. Baik, poin ketiga. Sunnah tawaf. Ya. Sunnah tawaf. Ya, permasalahan seputar tawaf sudah kita bahas pada saat itu ya. Ini pengulangan, ya. Sebenarnya kurang lebih beberapa yang hal yang sudah disampaikan sudah kita bahas pada saat itu ya. Kita membahas syarat sah tawaf itu yang terpenting ya. Kemudian ada tata cara tawaf yang itu banyak pada saat itu kita sampaikan amalan sunnahnya. Sunnah-sunnah tersebut adalah sebagai berikut ya. Pertama, mengerjakan tawaf kudum bagi yang mengerjakan manasik haji ifrad atau qiran. Ya, tawaf kudum ini hukumnya sunnah. Ya, tawaf kudum atau tawaf kedatangan itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang mengerjakan ibadah haji qiran, yaitu satu amalan diniatkan untuk haji dan umrah atau haji ifrad, yaitu dia hanya meniatkan haji saja. Ya, sudah kita sampaikan juga 3 macam manasik haji. Ada tamattu', qiran dan ifrad. Ya. Dan banyak ulama menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah yaitu haji tamattu'. Ya. Maka itu kemudian sebagian dari mereka mengatakan sunnahnya dalam berhaji adalah mengambil haji apa? Tamattu'. Kemudian termasuk sunnah tawaf adalah ya, mengusap dan mencium hajar aswad sambil bertakbir ya, atau hal-hal sebagai penggantinya bila tidak memungkinkan. Ini maksudnya mengusap dan mencium hajar aswad sambil bertakbir. Pertama cium, kemudian diusap dengan tangan ya. Kalau tidak memungkinkan maka cukup diusap kemudian dicium tangannya ya, dengan bertakbir juga. Kemudian kalau tidak memungkinkan dengan tangan maka bisa dengan tongkat atau kemudian kalau sekarang dengan payung ya, kemudian dicium benda yang digunakan untuk menyentuh ya, mengusap hajar aswad tersebut ya, atau kalau tidak memungkinkan maka cukup isyarat ya, isyarat ya, dengan mengangkat tangan dan mengucapkan bismillahi wallahu akbar atau Allahu akbar saja. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya, jadi ini hukumnya sunnah. Kemudian mengusap rukun yamani.
Ya, ini juga hukumnya sunnah. Kira yang ditinggalkan maka tidak ada amalan yang lain. Hanya cukup mengusap saja. Ya. Kalau tidak ada isyarat ya dengan tangan. Kemudian yang keempat, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama yang disebut dengan ar-ramal ya, dan berjalan pada 4 putaran selanjutnya. Ini pun saat itu sudah kita sampaikan dan ada khilaf juga apakah larinya itu dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi atau cukup dari Hajar Aswad sampai sampai Rukun Yamani. Ini ada perbedaan di antara ulama ya. Kemudian di antara sunnah saat tawaf adalah melakukan ittiba ya. Ittiba itu adalah dengan kita sudah sampaikan dengan membuka bahu kanan ya bagi laki-laki, adapun bahu kiri ditutup ya. Dan ini saat tawaf saja ya, saat tawaf. Dan secara khusus saat tawaf umroh yang pertama kali datang, demikian pula saat tawaf kudum ya, tawaf kudum. Kemudian yang keenam ya, berdoa dan berzikir. Jadi memperbanyak doa dan zikir ini saat tawaf hukumnya sunnah. Ya, sekiranya orang diam saja maka ketika terpenuhi syarat sah tawaf maka tawafnya sah. Ya, maka tawafnya sah. Kemudian berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, saat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ya. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad memperbanyak doa ini ya. Memperbanyak doa ini. Mohon maaf ini ada satu yang ketinggalan ya, termasuk sunnah juga ketika melihat Ka'bah ya. Ini berarti sebelum tawaf ya. Jadi kita mengangkat kedua tangan ya. Kemudian kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam ya. Jadi menghadap kiblat dan membaca kalimat tersebut. Ya Allahumma antas salam wa hayyina rabbana bis salam. Maka itu adalah kebaikan. Nah, ini perbanyak doa poin ke-7 ya. Kemudian tawaf dengan mendekati Ka'bah. Jadi semakin dekat yaitu itu sesuai maka itu adalah yang terbaik ya. Namun sekiranya tidak memungkinkan maka menjauh. Nah, kesempatan saat ini di saat pandemi kita bisa lumayan mendekati Ka'bah dan lumayan lengang ya. Sehingga tawaf pun tidak terlalu lama ya. Meskipun kalau caranya seorang itu lama, maka dia semakin banyak doanya. Insya Allah semakin banyak pahalanya. Semakin lelah, ya lebih semakin banyak pahalanya. Tapi secara asal, sunnahnya adalah tawaf dengan mendekat ke Ka'bah. Ya. Kemudian setelah tawaf, ya, dan saat menuju makam Ibrahim disunahkan membaca doa wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah ya makam Ibrahim ya, dari makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Ya. Jadi dijadikan makam Ibrahim itu antara dirinya dengan Ka'bah ya, apabila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka sholat di mana saja boleh. Dan alhamdulillah di saat pandemi ini bagi teman-teman yang sudah umroh insya Allah tahu ya, memang jauh ya disiapkan tempat sholat yang jauh di lantai atas ya. Namun tetap posisinya itu adalah di belakang makam Ibrahim. Jadi itu adalah kebaikan ya, masya Allah, di belakang makam Ibrahim. Kemudian salat tawaf 2 rakaat, ini sunnah ya. Jadi sekiranya ditinggalkan tidak mengapa. Ya, ini hukumnya sunnah dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Nah, selanjutnya minum air zam-zam dan mengguyur kepala dengan air zam-zam ya, setelah salat tadi 2 rakaat ya. Ini hukumnya sunnah juga ya. Meskipun kapanpun ya, mungkin termasuk seorang keletihan saat masuk ke Masjidil Haram kemudian minum dulu tidak mengapa, boleh ya. Ya, tapi yang benar-benar sunnah ya, dalam entah itu umroh ya, tawaf umroh atau tawaf haji adalah seperti ini urutannya ya. Zam-zam ini, yang minum air zam-zam seperti ini dan mengguyurkan kepala dengan air zam-zam seperti ini yang sunnah ya. Kemudian jika memungkinkan disunahkan kembali ke Hajar Aswad lalu mengusapnya ya. Ini jika memungkinkan. Nah, itu beberapa poin seputar sunnah-sunnah saat tawaf ya. Jadi bila ditinggalkan maka tidak berdosa. Kemudian kita masuk ke sunnah-sunnah sa'i ya. Masalah sa'i juga sudah kita sampaikan apa saja syarat sahnya pada saat itu. Kemudian juga seputar tata cara sa'i ya. Dan kebanyakan dari tata cara sa'i yang kita sampaikan pada saat itu adalah hukumnya sunnah. Dan beberapa saat itu yang sudah kita sampaikan ya akan kita sampaikan kembali pada kesempatan kali ini. Ya. Sunnah tersebut
sebagai berikut. Pertama, ya, saat dekat Safa, ya, ketika berjalan menuju Safa, ya, maka membaca ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal Safa wal Marwata min sya'airillah." Ya. Kalau dilanjutkan sampai akhir, "Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima ya wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Ya, maka itu adalah kebaikan. Ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwa itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Ya. Kemudian mengucapkan abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai ya yaitu tawaf dengan apa yang Allah mulai terlebih dahulu. Yaitu Allah memulai Safa, baru Marwah. Berarti namanya tawaf dari Safa. Ya, itu termasuk syarat sah tawaf dari Safa, bukan dari Marwah. Nah, sekiranya kalimat ini, ayat ini dan kalimat ini ditinggalkan tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian setelah sampai di Safa, ya, maka menghadap kiblat, ya, maka menghadap kiblat. Poin kedua, kemudian poin ketiganya, membaca zikir sesuai tuntunan dan berdoa dengan mengangkat tangan. Ya. Zikir yang sudah kita sampaikan, bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini satu paket zikir, ya. Ini dibaca 3 kali, ya. Kemudian di antara ketiga zikir tersebut ada doa-doa. Jadi zikir, doa ditutup dengan zikir, ya. Sebagian ulama mengatakan zikirnya 3 kali, doa setelahnya pun 3 kali, ya. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Kiranya seorang hanya lewat ditinggalkan, maka tidak mengapa. Kemudian dalam keadaan suci, ya, ini dianjurkan, disunahkan dalam keadaan suci. Kiranya tidak mengapa. Adapun tawaf, ya, maka termasuk syarat sah tawaf, ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama adalah dalam keadaan suci. Ya. Baik suci dari hadas kecil atau besar, demikian pula suci dari apa? Najis. Kemudian yang kelima, berzikir dan berdoa saat berjalan di antara Safa dan Marwa. Ya, jadi antara Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, ya, maka ini disibukkan dengan zikir, doa, membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ketika sampai Marwa, ya, melakukan apa yang dikerjakan saat di Safa, ya, berupa zikir dan doa tadi. Ya, pada poin yang ketiga, ya, zikir, doa, ditutup dengan zikir. Kemudian berlari-lari kecil dengan sungguh-sungguh saat berada di bawah lampu hijau. Itu pun hukumnya sunnah. Ya, ini termasuk sunnah lari-lari kecil, ya, dengan semangat. Nah, kemudian termasuk sunnah juga yang membaca doa Rabbikir warham innaka antal a'azzul akram. Ya. Ya, saat berada di bawah lampu hijau yang lebih dekat ke Safa. Ya, maka ini hukumnya juga sunnah. Ya. Jadi sekiranya dia hanya berputar saja, dia niat ya, untuk sa'i, kemudian berputar saja, tidak berhenti, tidak berdoa, tidak membaca ini, ya, zikir-zikir ini sampai dimulai dari Safa dan diakhiri sampai Marwa, maka sah sa'inya, ya, maka sah. Nah, itu sunnah-sunnah seputar sa'i, ya. Nah, kalau sekiranya seseorang dia umrah setelah tawaf, sa'i, kemudian apa? Cukur, ya, dia cukur. Nah, adapun untuk cukur itu, kalau umrah seorang, maka sunnahnya adalah dengan mencukur habis, ya, dicukur habis, ya, dibotakin, ini sunnahnya. Ya, namun seandainya dia umrah untuk haji tamattu, ya, maka hendaknya dipisahkan karena nanti, ya, akan ada cukur yang kedua, ya, ada cukur yang kedua. Karena Rasulullah SAW mendoakan Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, ya, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah walil muqassirin. Wahai Rasulullah, ya, demikian pula doakan untuk orang-orang yang hanya memendekkan rambut. Tapi Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Baru setelah itu mengucapkan, ya, walil muqassirin, dan rahmatilah, ya, orang-orang yang mencukur pendek rambutnya. Jadi orang yang menghabiskan rambutnya, dibotak habis, itu mendapat doa rahmat banyak 3 kali. Adapun yang memendekkan hanya satu kali. Ya. Baik. Nah, itu tadi sunnah-sunnah seputar sa'i. Kemudian poin selanjutnya, kelima, adalah sunnah hari tarwiyah. Nah, para jamaah azanillah wa iyyakum, senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
amalan haji, ya, amalan haji dimulai dari hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah hari ke-8 Dzulhijjah. Ya, amalan haji dimulai dari hari tarwiyah. Nah, ini diantara sunnah-sunnahnya. Jadi kita yang akan kita bahas secara khusus di sini adalah sunnah-sunnah saat berhaji. Dimulai dari poin kelima ini. Ya, meskipun untuk rukun dan wajib haji sudah kita bahas pada pembahasan waktu itu. Ya, sunnah-sunnah tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Jadi seandainya kelima ini semuanya ditinggalkan, kemudian seorang mulai hajinya itu pada poin ke-6 atau di Arafah, boleh tidak mengapa. Ya. Sunnah-sunnah tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Mengerjakan amalan saat di miqat seperti mandi, bersih-bersih, memotong kuku, merapikan kumis, mencukur rambut kemaluan, cabut bulu ketiak, yang mengenakan kain ihram berwarna putih. Ya. Jadi dia mandi sebagaimana mandi junub, yang mandi besar. Jadi dia lakukan lagi. Ya. Sekiranya dia berada di hotel mungkin di Mekah atau di Aziziyah atau di mana saja di sekitar Mekah, ya, maka dia dari tempat tinggalnya tersebut, ya, dia kerjakan di tempat tinggalnya tersebut, ya, ini untuk haji. Jadi tidak perlu keluar ke tanah halal, apalagi keluar ke miqat, ya. Kemudian yang kedua, berihram dari rumah, ya, atau tempat tinggalnya. Jadi mungkin ada ekspatriat yang tinggal di Mekah atau warga Mekah sendiri atau warga Damam dan sekitarnya di sini yang tinggal di hotel di sana, ya, mungkin di Mina Tower atau di daerah Nasim atau daerah Aziziyah, ya, atau sekitarnya, ya, setelah melakukan bersih-bersih tersebut mengenakan pakaian ihram, ya, boleh juga dia pakai wangian dulu di badannya, jangan di kain ihramnya, ya. Setelah itu dia menghadap kiblat dan dia niat, ya, dia niat apa? Labbaik hajjan, ya. Labbaik hajan, ya Allah, aku penuhi panggilan untuk mengerjakan ibadah haji. Ya. Nah ini kalau bagi yang yang tamattu. Ya. Kalau sekiranya seorang dia mau qiran, ya, ya, maka bisa jadi dari luar, orang dari luar miqat berarti ya dimulai di miqat, ya. Atau dari orang yang sudah tinggal di Mekah, ya, berarti mulai langsung itu saja. Atau dia mau ifrad juga pun demikian. Ya. Kemudian setelah itu dia berbanyak talbiyah, ya. Selanjutnya mengerjakan salat 5 waktu, ya, pada waktunya dan mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi salat 2 rakaat. Jadi salat dari zuhur, ya, sampai fajar itu di waktunya, masing-masing di waktunya. Tapi yang 4 rakaat, ya, zuhur, asar, isya itu menjadi 2 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat. Kemudian mabit di Mina pada 9 Dzulhijjah hingga waktu fajar dan terbit matahari, ya. Mabit di Mina pada malam 9 Dzulhijjah hingga waktu fajar dan terbit matahari. Jadi sunnahnya itu adalah mabit di Mina, ya. Mabit di Mina, bermalamnya di Mina, ya. Bermalamnya di Mina, ya. Jadi orang-orang yang dapat pondokan di Mina, yang sekiranya setelah tamattu dia langsung ke Mina, ya, atau mungkin yang dapat pondokan di Mina Tower, ya, itu yang ada apa? Ada apa kita katakan ada hotel atau ada bangunan yang tinggi-tinggi itu ada berapa, ya? 8 atau berapa? Nah, ada yang sudah di sana itu daerah Mina, ya. Maka dia bermalam, ya. Sunnahnya bermalam, ya. Sampai kapan? Sampai besok, ya. Sampai waktu fajar, sholat subuh, kemudian sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari baru bertolak menuju apa? Arafah. Tanggal 9 pagi hari setelah terbit matahari bertolak menuju Arafah. Ini sunnah. Tapi sekiranya pada malam hari dia siangnya, ya, atau paginya dia sudah ambil miqat, sudah ambil ihram, kemudian malam hari disuruh bertolak, ya, ke Arafah, maka tidak mengapa. Ya, meninggalkan yang sunnah tersebut tidak mengapa, ya. Karena sekali lagi, ya, kegiatan hari ke-8 yang merupakan hari tarwiyah ini hukumnya sunnah, ya. Makanya sebagian dari orang-orang entah itu dari pihak syarikah, ya, dari pihak panitia, dari orang sini, ya, orang Arab Saudi, sebagian dari mereka mengambil ihramnya itu di Arafah, ya. Jadi di Arafah kita tahu di sana mereka mandi bersih-bersih, setelah itu baru mengenakan pakaian ihram dan sudah kemudian niat haji, ya. Berarti hari tarwiyah mereka tinggalkan. Tidak mengapa, karena hari tarwiyah ini hukumnya sunnah. Kemudian kita lanjutkan dari, nah ini amalannya, ya, dari hari tarwiyah tanggal 8, kemudian tadi mabit, di situ kemudian
dan kegiatannya apa? Memperbanyak zikir, ya, memperbanyak talbiyah, zikir, doa, ya. Khususnya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, hingga akhirnya. Kemudian poin yang keenam, sunnah wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah itu sunnahnya apa saja? Ya. Berikut sunnah-sunnah tersebut. Ya. Menuju Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah setelah matahari terbit. Ya. Dari Mina, jalan menuju Arafah. Ya. Kemudian, bila memungkinkan singgah di Masjid Namirah hingga waktu zawal. Ya. Dan untuk sekarang ini tidak mudah, kecuali mungkin kalau orang itu pondokannya dekat Masjid Namirah. Ya. Karena kalau di hari-hari biasa, seperti hari sekarang, kita di Arafah itu aja yang tidak kenal daerah sana akan pusing. Ya. Ini mana jalan yang dibuka, mana jalan yang ditutup. Ya. Apalagi kalau di musim haji, maka banyak jalan diblok, ditutup-tutup. Ya. Untuk ke daerah Namirah, Masjid Namirah itu tidak mudah. Ya. Jadi singgah di Masjid Namirah ya, hingga waktu zawal. Sampai waktu zuhur. Ya. Kemudian salat zuhur dan asar dengan dijamak dan diqasar di Masjid Namirah ketika memungkinkan. Ini masjidnya Masya Allah besar ya, memang ya, Masjid Namirah itu. Yang memungkinkan jamak qasar ya, di Masjid Namirah. Ya. Kalau tidak memungkinkan di tenda masing-masing. Ya, maka di tenda masing-masing. Dan sekali lagi tidak mudah ya, untuk ke sana. Kemudian saat wukuf, ya, jadi kegiatan orang wukuf itu kan berdoa, ya, sehingga diantara sunnahnya adalah menghadap kiblat saat wukuf di Arafah. Ya. Ya, termasuk sunnahnya adalah berdoa. Ya. Nah, kemudian berdoa itu ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian sunnahnya menjadikan gunung Arafah antara dirinya dengan kiblat. Saja depan saya ini ada gunung Arafah yang orang-orang menyebut dengan sebutan Jabal Rahmat atau Gunung Rahmat. Ya. Yang secara dalil tidak ada penyebutan seperti itu ya, dan kisah-kisah yang ada pun tidak berdasar pada dalil yang sahih ya, pertemuan antara Adam dan Hawa dan sebagainya. Nah, jadi posisi Anda di depan saya ini adalah Gunung Arafah ya, saya di sini, sedangkan kiblat di sana ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat dijadikan gunung itu antara dirinya dan kiblat ya. Dan ini pun tidak mudah juga ya, untuk ke sana pun tidak mudah ya. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan juga. Ya. Uniknya, ya, unik tapi negatif ya. Bagian dari jamaah itu ingin ke Masjid Namirah atau ingin ke Arafah, niatnya hanya mengambil gambar, foto selesai, balik lagi, ya. Balik lagi ke pondokan. Nah, ini dari sunnahnya kalau seperti ini ya. Ini bukan sunnah hasanah, ini sunnah sayyi'ah ya. Ini adalah contoh yang tidak baik ya. Kiranya dia ke sana ya, dan memungkinkan dan tidak jauh dan dia tahu area ya. Kemudian melakukan seperti ini, sunnah-sunnah seperti ini ya, maka ini adalah kebaikan ya. Tapi kalau hanya ke sana hanya untuk selfie dan sebagainya ya, tercela hal semacam ini ya. Habis waktu. Padahal hari Arafah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa dalam keadaan suci. Ya. Berdoa dalam keadaan tidak suci boleh, tapi sunnahnya adalah dalam keadaan suci menghadap kiblat tadi ya. Mengangkat tangan juga. Ya. Sebagaimana poin ke-7. Memperbanyak doa dan zikir dengan mengangkat tangan. Ya. Perbanyak doa, zikir, mengangkat tangan. Ya. Perbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat yang banyak diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi ya pada hari Arafah. Nah, ini sunnah wukuf di Arafah. Ini sunnahnya. Sekiranya seorang anggap saja hanya berdiam diri di sana, ya, kalau sekiranya dia mulai dari ba'da zuhur ya sampai tenggelam matahari, sudah. Kalau sekiranya terlambat hanya lewat saja, ya, lewat dia niat untuk wukuf, ya, meskipun di akhir malam belum terbit fajar pada hari 10, maka sah juga, ya, maka tersebut sah juga. Ya. Jadi wukuf di Arafahnya sah. Jangan sampai terlewat wukuf di Arafah karena termasuk rukun. Namun dengan tata cara seperti ini, ya, ini sunnah. Ya. Kemudian poin ke-7. Sunnah di Musdalifah. Ya. Jadi ceritanya para jamaah, ya, setelah selesai wukuf di Arafah, sampai tenggelam matahari, kemudian para jamaah ini bertolak menuju ke Musdalifah. Ya. Dan as-sakinah, ya, tenang, tidak gerusu-gerusu, ya, tidak ribut. Ya. Ini sunnahnya, santai, slow. Ya.
Nah, lalu sunnah di Musdalifah itu bagaimana? Ya, mengerjakan salat maghrib dan isya secara jamak qasar sebelum mengerjakan aktivitas lainnya. Ya, maksudnya sebelum dia beres-beres, sebelum dia siap-siap istirahat, sebelum makan, ya, maka apa? Sunnahnya adalah salat dulu, ya, salat dulu. Jadi salat maghrib dan isya jamak qasar, ya, isyanya di qasar, ya, maghribnya jangan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, segera istirahat dan tidur. Ya, jadi tidur agar keesokan harinya kembali kuat, ya, tenaga kembali lagi, seger lagi, ya, untuk mengerjakan beberapa amalan haji. Karena besok hari 10 itu adalah Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Ya, ada 5 amalan pada saat itu. Ya. Kemudian setelah bermalam, ya, saja setelah makan-makan ini itu baru kemudian bermalam. Ya, setelah salat subuh, ya, berdoa, bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, dengan menghadap kiblat, ya, hingga langit terang. Ya. Jadi hingga langit terang dia berbanyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Berbanyak seperti itu sampai langit terang. Ya. Namun belum sampai tenggelam, belum sampai terbit matahari. Ya. Kemudian bertolak menuju Mina, ya, untuk melempar jumroh sebelum terbit matahari. Jadi bertolaknya menuju Mina itu sebelum terbit matahari, setelah terang, ya, tapi sebelum terbit matahari. Nah, ini menuju Mina. Jadi bagi jamaah yang belum tahu, sebenarnya mudah, tinggal lihat di Google Map, ya, lokasi mana Mina, mana Musdalifah, mana Arafah, ya. Jadi Mina dan Musdalifah itu berdekatan, ya. Adapun Arafah itu jauh, ya, jauh. Dan Arafah sudah termasuk tanah halal, ya, ya, termasuk tanah halal, ya. Nah, ini poin yang ketujuh, sunnah-sunnah di Musdalifah, ya. Dari malam ke-10 sampai hari ke-10 pagi, ya, sampai sebelum terbit matahari. Nah, dari Musdalifah menuju ke Mina, ya, itu berarti masuk pada tanggal ke-10, ya. Lalu seperti apakah sunnah pada 10 Zulhijjah di Mina? Ya, berikut beberapa sunnah tersebut, ya. Saat melempar jumrah, ya, dengan menjadikan Makkah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Jadi pagi itu sebelum matahari terbit menuju ke Mina, ya. Dan secara prakteknya nanti sekiranya langsung pada subuh tidak mengapa, ya, karena sekedar menunggu sampai sebelum terbit matahari itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian sampai di Mina, ya, amalan yang dilakukan, ya, termasuk dari wajib haji adalah melempar jumroh, ya. Nah, itu hukumnya wajib melempar jumroh, tidak boleh ditinggalkan. Namun tata caranya, bacaannya, ya, ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi di antara sunnahnya pada saat itu melempar jumroh dengan menjadikan Mekah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Ya. Jadi sekiranya depan saya ini, ya, depan saya ini ada apa namanya Aqobah, jumroh Aqobah, ya. Maka nanti posisi belakang saya ini Mina, ya, depan saya pojok sana itu Mekah. Ya, kemudian maka posisi saya di samping sini. Ya, ini dari sudut pandang saya, ya. Jadi dari sini. Nah, di sini nanti ada Aqobah. Nah, kemudian makanya jadi Mekah itu sebelah kiri, ya. Bukan kira, ya, salah titik. Sebelah kiri, ya, nanti kelihatan tower, ya, jam itu, ya. Adapun sebelah kanannya itu adalah daerah Mina, ya. Nah, sunnahnya seperti itu. Kiranya mau dari mana saja, boleh, tidak mengapa. Kemudian melempar jumrah Aqobah di waktu duha. Ya. Jadi setelah waktu duha, setelah terbit matahari, itu berarti mulai waktu duha. Ini sunnahnya. Yang tidak ada khilaf, insya Allah. Ya. Sampai sore, ya, waktunya. Adapun sebelum itu boleh atau tidak, ya, khususnya bagi mereka yang mendapatkan keringanan, ini ada khilaf, ya, di antara ulama. Kemudian bertakbir untuk setiap lemparan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini hukumnya sunnah. Sekiranya dia melempar saja dan diam, maka satu-satu, ya, bukan langsung 7, ya, maka sudah selesai, sudah sah kewajibannya melempar jumroh. Ya. Namun tata caranya ini sunnah. Berhenti bertalbiyah saat melempar jumroh. Nah, jadi orang yang bertalbiyah disunahkan bertalbiyah itu sampai tanggal ke-10 dia tetap labbaik Allahumma labbaik. Ya, selain dia doa, selain zikir, ya. Di Arafah dia berzikir, pada hari ke-10 di Muzdalifah dia, saya ulangi,
di hari Arafah dia disunahkan memperbanyak doa. Adapun tanggal 10 di bulan di 10 Zulhijjah atau pada saat pagi di Musdalifah dia disunahkan untuk memperbanyak zikir, ya. Tapi di sela-sela itu dia bertalbiyah, ya. Nah, kemudian sampai kapan? Yaitu sampai sesaat sebelum melempar jumrah, ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat sampai akhir jumrah. Jadi di sela-selanya dia boleh bertalbiyah, kemudian Allahu Akbar, ya. Kalau sudah selesai, maka selesailah talbiyah, ya. Selanjutnya bagaimana? Mengganti talbiyah dengan takbir, ya. Mengganti talbiyah dengan takbir. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak takbir karena hari itu adalah hari raya, ya. Karena hari itu adalah hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sunahkan bertakbir sampai nanti akhir dari hari tasyrik, ya. Nah, ini sunnah pada 10 Zulhijjah. Kemudian yang ke-9 sunnah hari-hari tasyrik, ya. Sunnah hari-hari tasyrik, ya, hari tasyrik 11, 12, 13, 3 hari, ya. Berikut sunnah-sunnah tersebut, ya, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, ya, baik secara mutlak maupun muqayyad, ya. Mutlak ini kapan saja, ya. Mutlak itu maksudnya tidak terikat dengan waktu, jadi kapan saja. Adapun muqayyad ini terikat dengan waktu, itu setelah sholat 5 waktu, ya. Ini ada ulama, ya, menyampaikan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan masalah itu, ya, sehingga mereka mengatakan disyariatkan juga, ya, baik setelah sholat 5 waktu maupun kapan saja. Ya, hanya saja, ya, pelaksanaannya sebagaimana kita ketahui tidak dikomandoi oleh seorang, ya, namun secara otomatis kita bertakbir, ya, masing-masing, ya, bertakbir masing-masing. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, ya. Hari-hari tasyrik adalah hari zikir, ya, hari makan, minum dan hari zikir kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian siang dan malam hari tetap berada di Mina. Ya, jadi tidak keluyuran mana-mana, ya, tetap di Mina. Adapun sekiranya mungkin mau ziarah berkunjung, seandainya ada jamaah haji dari Indonesia, ya, di pondokan nomor berapa, ya, daerah Mina saya lupa, ya, atau pos berapa. Ya, itu sekiranya pas ada kemudian mau ke sana tidak mengapa. Itu masih tentu di Mina, ya. Jadi tidak mengapa. Boleh. Kemudian, atau seandainya seseorang dia mau sholat di Masjidil Haram, maghrib dan isya mau di Masjidil Haram, setelah itu kembali lagi, boleh, tidak mengapa, ya. Boleh. Kemudian berdoa dengan lama. Nah, ini untuk melempar jumrah, ya, karena melempar jumrah itu termasuk dari hari tasyrik, ya. Melempar jumrahnya, ya, cara berurutan, sugro atau yang pertama, kemudian wusto yang tengah, yang kedua, dan kubro atau yang akobah, ya, itu hukumnya wajib. Melemparnya itu wajib, ya. Namun tata caranya tadi dengan seperti ini, seperti itu, ya, atau seperti poin keempat ini, ya, ini hukumnya sunnah. Apa itu? Berdoa dengan lama dan panjang setelah melempar jumrah pertama dengan menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi setelah melempar jumrah pertama, ya, sebagian ulama menyarankan di sebelah kanan. Setelah kita datang, di sini ada sugro, wusta, dan kubro. Yang pertama ini dari arah sebelah kanan. Kita jadi menentang ke sebelah kanan. Ya, kemudian kita lempar Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian mundur cari tempat yang nyaman, ya, menghadap kiblat, berdoa. Ya, dipanjangkan doanya. Ya, mau sekiranya dia memiliki doa yang panjang, ya, curhat pada Allah, boleh. Itu adalah sunnah. Ya. Jika ramai biasanya ada askar yang mengingatkan, ya, tapi mereka pun tidak mewajibkan cepat-cepat, hanya menghimbau. Ya Allah imshi, atau disuruh cari tempat yang nyaman, ya, tidak di jalan. Jadi benar-benar menjauh dari orang-orang, ya. Kemudian berdoa dengan lama dan panjang setelah melempar jumrah kedua dengan menghadap ke arah kiblat, ya, di sisi sebelah kiri. Nah, kalau yang pertama tadi di sisi sebelah kanan, nah kemudian nanti menuju jumrah yang kedua itu ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Ya, kemudian setelah melempar jumrah, mundur geser ke kiri, ini maksudnya, ya, ke arah kiri menghadap kiblat dan berdoa, juga panjang dan lama, ya, dianjurkannya demikian. Kemudian dalam keadaan suci saat melempar jumrah, ini sunnahnya, karena di situ nanti ada zikir, ada doa. Secara asal doa zikir dikerjakan dalam keadaan suci, ya, dianjurkannya dalam keadaan suci, ya. Nah, ini beberapa sunnah pada hari tasyrik. Ya, jadi yang wajib melempar jumrah secara berurutan 7 kali, ya.
seandainya diam saja tidak mengapa. Tapi kalau dia ucapkan Allah Akbar, takbir, ya, ketika melempar, ya, bagaimana sudah kita sampaikan tadi pada poin ke-8 tadi, ya, maka itu adalah kebaikan. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, azanillah baiyakum, ya, di antara sunnah seputar haji adalah sunnah tawaf wada. Ya. Kita sudah ketahui bahwasanya tawaf wada, tawaf perpisahan itu hukumnya wajib. Ya. Hanya saja, ya, ada keringanan bagi orang yang berhalangan, wanita haid atau nifas. Ya. Baik, sunnah berikut sunnah tersebut. Ya. Jadi bermalam di daerah Muhassab, ya, bukan Muhassab. Yang benar Al-Muhassab, ya, sebelum meninggalkan Mekkah. Ya. Jadi dan sekarang tidak memungkinkan kecuali mungkin kalau orang pas tinggal di pondokan di daerah Al-Muhassab tersebut. Jadi wallahu alam posisinya kurang lebih setelah seorang sekiranya dari melempar jumroh, ya, maka lurus saja, ya, maka kemudian dekat-dekat daerah situ ketika lurus, nah itu daerah Al-Muhassab, ya, berdekatan dengan Aziziyah, ya, namanya daerah Al-Muhassab, ya, dan ada lembahnya dulu, ada wadinya. Nah, dianjurkan untuk bermalam di daerah situ, ya, kita memungkinkan. Kalau sekarang sudah diatur pondokan di mana-mana, tenda di mana, ya, maka tidak mengapa. Ada secara asal hukumnya sunnah. Kemudian mengerjakan tawaf wada secara tersendiri. Maksudnya tidak digabung dengan tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah boleh digabungkan dengan tawaf wada. Ya. Bagian syarikah itu sengaja mereka tidak menyediakan bis untuk tawaf ifadah. Ya. Jadi tawaf ifadah itu sunnahnya kan dilakukan pada hari ke-10. Ya. Nah, amalan saat hari ke-10 ini lupa, saya tidak tulis, ya. Meskipun sudah kita pernah sampaikan, ya. Amalan hari ke-10, ya, ada 5 amalan yang dianjurkan dilakukan secara berurutan. Ya. Sunnah dilakukan secara berurutan. Setelah melempar jumroh, ya, Aqabah. Kemudian yang kedua menyembelih hadyu. Ya. Kemudian yang ketiga cukur. Ya. Nah, setelah cukur ini nanti ini sunnahnya, ya. Setelah cukur ini baru dia tahallul awal, ya, tahallul awal. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah, yang kelima adalah sa'i. Ya, ini amalan tanggal ke-10. Saya ulangi lagi, melempar jumroh Aqabah, ya, kemudian menyembelih hadyu, ya, kalau sekarang cukup menunggu SMS hadyu sudah disembelih, ya. Kalau mau cukurnya nanti, ya, tunggu hadyu sudah disembelih baru kemudian sampai ada SMS baru kemudian cukur, ya. Setelah cukur, ya, dia mandi, beres-beres, sudah boleh pakai uangnya dan sebagainya. Satu hal saja kalau setelah tahallul pertama ini, yang tidak boleh adalah berhubungan antara suami istri. Ya. Nah, kapan selesainya? Kalau sudah tawaf ifadah, sudah sa'i, maka sudah tahallul kedua. Ya. Setelah tawaf ifadah, sa'i, maka sudah tahallul kedua. Nah, ini secara berurutan, ini sunnah secara berurutan. Kalau dibolak-balik maka tidak mengapa. Kalau dibolak-balik maka tidak mengapa. Jadi ketika hari ke-10 itu sudah beres dilakukan semuanya, 11, 12, 13, ya sudah tahallul yang kedua. Jadi sudah pakai pakaian biasa, ya, pokoknya sudah halal segala sesuatu yang awalnya termasuk dari larangan saat ihram. Ya. Jadi saat mabit di Mina, pada hari-hari tasyrik sudah dalam keadaan tahallul yang kedua. Ya. Nah, kemudian poin kedua ini, maksud saya, mengerjakan tawaf secara tersendiri, ya, tidak digabungkan dengan ifadah, karena sebagian syarikat itu tidak menyediakan transportasi untuk jamaahnya, ya, untuk mengerjakan tawaf ifadah. Yang kemudian program mereka adalah menggabungkan tawaf ifadah dengan tawaf wada. Ya, dan itu boleh, ulama mengatakan boleh. Ya. Boleh diniatkan dua-duanya, ya, dan ini yang lebih selamat. Ya, boleh juga diniatkan ifadah saja, tawaf ifadah saja. Ya, ada yang karena ifadah itu yang lebih kuat karena rukun. Ya. Rukun lebih kuat daripada wajib. Sedangkan tawaf wada ini hukumnya wajib. Ya, dan yang wajib ini nanti akan ikut saja. Apalagi setelah itu dia akan meninggalkan Mekah sebagai wada. Yang wada itu artinya perpisahan. Ya. Wada artinya perpisahan. Nah, boleh digabungkan seperti itu. Ya. Makanya banyak dari teman-teman inisiatif mereka pergi ke Mekah, ya, kalau di waktu normal dengan naik taksi, ya, yang awalnya mungkin dari Mina ke Mekah hanya 15 real bisa sampai 300 real, ya, mintanya.
ya di 300 real, 200 real, kuat-kuatan, pintar-pintaran tawar-menawar ya. Nah, mereka karena tidak disediakan, sementara mereka ingin mengambil yang sunnah tadi, menyelesaikan semuanya, ya, termasuk tawaf ifadah. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, loh, seandainya belum tawaf ifadah dan tawaf ifadah nanti diakhirkan bersama dengan tawaf wada, bagaimana? Berarti tidak tahalul, tidak tahalul tetap. Ya. Jadi bisa tahalul. Hanya saja dia hanya tahalul pertama saja, tidak tahalul kedua. Jadi tahalul pertama itu ketika orang mengerjakan 3 dari 4 amalan. Ya, 3 dari 4 amalan. Apa saja? Melempar jumroh, ya, kemudian syukur, ya, kemudian 2 atau 3 dari 4 amalan. Kemudian dia hadyu sudah disembelih, ya, meskipun hadyu ini tidak masuk, ya, atau 2 sajalah, 2 dari 3 amalan ini. Maka dia sudah bisa tahalul pertama, meskipun belum tawaf ifadah. Ya, meskipun dia belum tawaf ifadah, sudah tahalul pertama dan boleh mengenakan pakaian seperti biasa. Ya, hanya saja dia karena belum tahalul yang kedua, belum beres 5 amalan tersebut, ya, maka belum boleh hubungan badan, ya, belum tahalul kedua. Kalau sudah tahalul kedua semuanya beres, maka boleh. Ya. Nah ini perlu dipelajari kembali, ya, tidak ruwet, ya, tambahan-tambahan yang sedikit ruwet, ya. Dan insya Allah bagi teman-teman yang berhaji nanti ada mana secara khusus, ya. Bagi yang sudah berhaji insya Allah paham masalah ini. Kemudian ya, kita lanjutkan saja, bentar lagi sholat adzan. Ya. Yang ketiga, keempat, ya, sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan yang keempat, ini sudah kita singgung tadi pada poin pertama saat masuk ke Makkah atau Masjidil Haram. Ya. Yang terakhir adalah keluar dari Makkah melalui Kudai. Ya. Kalau pertama masuk dari Kida, ya, atau dari Marwah sana atas, itu istilahnya atas. Ya. Adapun Kudai itu bawah. Ya. Adapun Kudai itu daerah bawah. Ya. Nah ini hukumnya sunnah, sekiranya bisa mengerjakan seperti ini. Ya. Dengan demikian selesailah pembahasan seputar sunnah-sunnah seputar haji. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Menjadi ilmu yang semoga kita diberikan pemahaman. Ya. Meskipun ada beberapa yang tidak kita sampaikan juga di sini, ya. Tapi intinya semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa berbuah amal saleh, ya, pada ibadah baik umroh atau haji kita, ya. Wallahu a'lam yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan, insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Kalau orang Mekah menghajikan untuk orang selain Mekah, apakah harus tawaf wada? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang Mekah ketika menghajikan buat orang non Mekah harus tawaf wada? Jawabannya saya belum tahu, ya. Saya belum tahu. Jadi PR saya insya Allah, ya, nanti akan saya carikan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair ilmunya, ya, faedahnya masya Allah bermanfaat. Nah, ada lagi ya sih? Ada lagi Ustaz. Bolehkah menghadiahkan tawaf pada kaum muslimin yang sudah meninggal? Maksudnya mungkin tawaf yang sunnah ini Ustaz. Baik, bolehkan menghadiahkan tawaf, ya, tawaf sunnah mungkin, ya, untuk kaum muslimin yang sudah meninggal. Wallahu a'lam, belum pernah saya membaca, ya, hal ini, ya. Jadi untuk amalan-amalan seperti ini, ikhwas sekalian, barakallahu fiik, ya, kita tidak tahu amalan orang-orang, ya, yang lebih berhak untuk kita tolong adalah diri kita sendiri, ya. Sementara kita tidak tahu dari amalan kita itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cukup untuk kita saja, ya. Kecuali kalau mungkin antum mau menyedekahkan amalan secara total, ya. Secara total umroh, ya, antum badalkan orang tertentu yang sudah meninggal dari keluarga, ya, atau haji, ya, maka itu boleh. Ini ada nafsnya, ada dalilnya. Ya, adapun secara khusus tawaf, wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi yang lebih penting untuk secara asal, ya,
dari amalan-amalan adalah diri kita sendiri. Ya. Adapun kalau yang dimaksud untuk orang tua bagaimana? Orang tua kita beramal soleh apa saja tanpa kita khususkan untuk orang tua, mereka akan mendapatkan bagiannya insya Allah. Ya, karena termasuk dari cara berbakti sepeninggal orang tua yang paling top adalah kita semakin soleh, ya, semakin soleh. Bukan hanya doa saja, ya, tapi beramal soleh apa saja, ya, itu akan sampai ke orang tua. Ya, wallahu ta'ala. Nah. Udah ada Ustaz, masih ada pertanyaan satu lagi. Baik, silahkan jawab. Apakah disunahkan untuk mendengarkan khutbah pada hari Arafah langsung dari Masjid Namirah? Dan apakah ada sejarah khusus tentang Masjid Namirah? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dan adakah apa yang kedua? Sejarah khusus tentang Masjid Namirah. Baik, yang kedua ini panjang ya. Yang pertama apakah disunahkan? Maka disunahkan untuk mendengar ya. Disunahkan untuk mendengar khutbah pada saat itu. Hanya saja masalahnya kalau khutbahnya dengan bahasa Arab ya. Yang pertama, dan bisa jadi tidak disiarkan ke tenda-tenda yang lainnya ya. Dan secara asal khutbah pada saat itu hanya satu khutbah, yaitu di Masjid Namirah saja ya. Adapun di tenda-tenda secara khusus, khutbah khusus, sebagian ulama mengatakan itu tidak ada tuntunannya ya. Ini termasuk kesalahan dari sebagian orang yang mereka semangat, ya, kemudian membuat khutbah khusus di setiap tenda-tenda. Ya. Wallahu a'lam. Adapun sejarahnya, ya ini butuh waktu lama. Baik, sampai di sini dulu saja yang bisa disampaikan. Sudah azan juga. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Perhatian nanti semuanya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat baik kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.